Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pira Salsabila dari kelas 024 ruang 323. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perilaku konsumen. Di sini ada pengertian perilaku konsumen. Menurut Ciman dan Kanu, perilaku konsumen adalah suatu proses yang dilalui oleh seseorang pembeli dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, serta bertindak pada konsumsi produk dan jasa, maupun ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seseorang tersebut. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian. Pada saat itu konsumen melakukan aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan mengevaluasi produk. Pemahaman perilaku konsumen juga membantu penjual untuk mengetahui apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa konsumsi produk terjadi. Ini membantu penjual organisasi untuk mengetahui alasan dibalik pembelian produk oleh konsumen, bagaimana itu memuaskan mereka. Di sini juga ada jenis perilaku konsumen. Perilaku konsumen secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama, rasional. Tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan utama atau primer, serta daya guna produk itu sendiri terhadap konsumen pembelinya. Yang kedua, irasional. Perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming, diskon, atau marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan. Di sini juga ada ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat rasional. Yang pertama, konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen memilih barang yang mutu terjaminnya. Yang keempat, konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. Ada juga ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irasional. Yang pertama, konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik. Yang kedua, konsumen memilih barang bermerek atau branded yang sudah dikenal luas. Yang ketiga, konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi atau prestasi. Perilaku konsumen mengacu pada pemilihan, perolehan, dan konsumen barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ada berbagai proses yang terlibat dalam perilaku konsumen. Awalnya, konsumen mencoba menemukan produk yang ingin mereka konsumsi, kemudian memilih produk hanya pada menjanjikan utilitas lebih besar. Setelah pemilihan produk, konsumen membuat pemikiran dana yang tersedia untuk membelinya. Akhirnya, konsumen melihat harga komoditas saat ini dan membuat keputusan tentang produk mana yang akan dikonsumsi. Sementara itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen seperti sosial, budaya, pribadi, dan psikologis. Penjelasan dari faktor ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada faktor budaya. Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor budaya seperti budaya pembeli, subkultur, dan kelas sosial. Budaya pada dasarnya adalah bagian dari setiap perusahaan dan merupakan penyebab utama dari setiap orang memutuskan suatu pembelian. Bervariasi dari suatu negara di negara. Oleh karena itu, penjual harus sangat berhati-hati dalam analisis budaya dari berbagai kelompok, daerah, atau bahkan negara. Di sini juga ada subkultur. Setiap budaya memiliki subbudaya yang berbeda, seperti agama, kebangsaan, wilayah,
geografis, ras, dan lain-lain. Kelompok pemasaran dapat menggunakan kelompok-kelompok ini menyegmentasikan pasar dalam beberapa porsi kecil. Misalnya, pasar dapat merancang produk sesuai dengan kebutuhan kelompok geografis. Sudah juga ada kelas sosial. Setiap masyarakat memiliki semacam kelas sosial penting untuk pemasaran karena perilaku pembelian orang dalam kelas sosial tertentu adalah serupa. Dengan demikian, kegiatan pemasaran ini diadaptasikan ke kelas sosial yang berbeda. Di sini kita harus mencatat bahwa sosial tidak hanya ditentukan oleh pendapatan, tetapi ada beberapa faktor lain seperti kekayaan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial juga mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Contoh faktor sosial yaitu kelompok preferensi, keluarga, peran, dan status. Kelompok preferensi. Kelompok preferensi memiliki kompetensi untuk membentukkan sikap individu pada kelompok referensi bervariasi seluruh produk dan merek. Misalnya, jika produk terlihat seperti pakaian, sepatu, mobil, dan lain-lain, berpengaruh kelompok referensi akan tinggi. Kelompok referensi juga termasuk pemimpin pembentukan opini atau seseorang yang mempengaruhi orang lain dengan keterampilan khusus, pengetahuan, atau karakteristik lainnya. Di sini ada juga kelompok keluarga. Perilaku pembeli sangat dipengaruhi oleh anggota keluarga. Jadi vendor berusaha mencari peran dan mempengaruhi suami, istri, dan anak-anak. Jika keputusan untuk membeli produk tertentu dipengaruhi oleh istri, maka penjual akan mencoba untuk menargetkan wanita dalam iklan mereka. Di sini kita harus mencatat bahwa pembelian peran berubah dengan mengubah gaya hidup konsumen. Ada juga peran dan status. Setiap memiliki peran dan status yang berbeda dalam masyarakat dalam hal kelompok, klub, keluarga, atau organisasi di mana ia berasal. Misalnya, seseorang wanita yang bekerja dalam suatu organisasi sebagai manajer keuangan. Sekarang dia memainkan dua peran, salah satu atau kepala keuangan di kantornya dan ibunya di keluarga. Oleh karena itu, keputusan pembelian akan dipengaruhi oleh peran dan status mereka. Ketiga, faktor pribadi. Faktor pribadi juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi perilaku pembelian pribadi yaitu gaya hidup, situs ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian, dan harga diri. Ini ada usia. Umur adalah siklus hidup memiliki dampak potensial pada perilaku pembelian konsumen. Jelas bahwa konsumen mengubah pembelian barang dan jasa dari waktu ke waktu. Siklus hidup keluarga terdiri dari tahap yang berbeda, sebagai lajang muda, pasangan yang sudah menikah, pasangan yang belum menikah, dan lain-lain, yang membantu pemasar untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan setiap tahap. Di sini ada pekerjaan. Pekerjaan seseorang memiliki dampak signifikan pada perilaku pembelian mereka. Sebagai contoh, seorang manajer pemasar dari sebuah organisasi sedang mencoba untuk membeli setelan bisnis yang eksklusif, sementara pekerja tingkat rendah dalam organisasi yang sama membeli pakaian dengan pertimbangan utamanya adalah keawetannya. Sini juga situs ekonomi. Situs ekonomi konsumen memiliki pengaruh besar pada perilaku pembelian mereka. Jika penghasilan dan tabungan pelanggan tertinggi, maka akan membeli produk yang lebih mahal. Sebaliknya, orang berpenghasilan rendah pasti akan rajin menabung dan pilihan mereka pasti produk yang harganya lebih murah. Ada gaya hidup. Gaya hidup konsumen adalah faktor lain yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Hal ini mengacu pada cara seseorang hidup dalam masyarakat dan
mengekspresikan hal-hal di lingkungan mereka. Ini ditentukan oleh minat, opini, dan kegiatan membentuk seluruh pola bertindak dan berinteraksi pada dunia sekitar. Keempat, ada faktor psikologi. Ada 4 faktor psikologi utama yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Ini adalah persepsi, motivasi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Yang pertama ada motivasi. Ikut motivasi juga mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, seperti kebutuhan fisiologi, kebutuhan biologis, kebutuhan sosial, dan lain-lain. Sifat persyaratan adalah beberapa lebih mendesak, sementara lain kurang mendesak. Oleh karena itu, kebutuhan menjadi motif ketika yang paling mendesak untuk memimpin individu untuk mencari kepuasan. Ada juga persepsi, memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi dengan cara menghasilkan pengalaman, yang berarti di dunia tersebut persepsi ada 3 proses persepsi yang berbeda yang merupakan perhatian selektif, disruptif selektif, dan retensi selektif. Dalam hal memperhatikan selektif, penjual mencoba menarik perhatian pelanggan, sedangkan dalam kasus distorsi seleksi, pelanggan mencoba menafsirkan informasi dengan cara mendukung apa yang pelanggan sudah percaya. Demikian pula dalam khusus retensi selektif, pemasaran mencoba mempertahankan informasi yang mendukung keyakinan mereka. Ini ada keyakinan dan sikap. Klien memiliki keyakinan dan sikap khusus terhadap produk yang berbeda. Karena keyakinan dan sikap semacam itu membentuk citra merek dan mempengaruhi perilaku konsumen, sehingga pedagang tertarik pada mereka. Seller dapat mengubah keyakinan dan sikap pelanggan dengan kampanye khusus dalam hal ini. Di sini ada juga perilaku konsumen untuk manajer bisnis. Tujuan utama di balik pemasaran produk adalah untuk memenuhi permintaan dan keinginan konsumen. Studi perilaku konsumen membantu untuk mencapai tujuan ini, karena konsumen adalah orang yang paling bagi sales, staf penjualan, bahkan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk mempertimbangkan hal konsumen sukai, sehingga mereka dapat menyediakan barang dan jasa yang sesuai. Analisis yang lebih hati-hati membantu dalam prediksi yang lebih tepat tentang perilaku konsumen produk atau layanan apapun. Studi tentang perilaku konsumen membantu manajemen operasi seperti manajer bisnis, staf penjualan, dan pemasar dengan cara berikut. Pertama, guna merancang produk atau layanan terbaik yang sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen. Yang kedua, untuk memutuskan di mana layanan atau produk akan tersedia untuk akses mudah konsumen. Yang ketiga, menentukan harga di mana konsumen akan siap membeli produk atau layanan itu. Yang keempat, untuk mengetahui metode promosi terbaik yang akan terbukti efektif untuk menarik pelanggan untuk membeli produk. Yang kelima, memahami mengapa, kapan, bagaimana, apa, dan faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen. Terakhir adalah kesimpulan. Perilaku konsumen sangat perlu dipahami oleh setiap perusahaan, karena dengan memahami perilaku konsumen, perusahaan dapat menyediakan produk yang sesuai dengan selera, budaya, dan pola pikir konsumen yang ada. Karena jika hal tersebut dikesampingkan, akan berpengaruh pada daya saing dan pandangan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mampu memahami apa yang diinginkan konsumennya. Mereka juga dapat menjadi perusahaan yang kompetitif dan bertahan di tengah kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.